Bayangin ya, lu hidup di zaman yang semuanya serba susah. Belum ada internet, belum ada privilege, belum ada jalan gampang buat dikenal orang. Tapi ada satu anak muda dari Minangkabau yang punya rasa penasaran gede banget, namanya Abdul Malik Karim Amrullah. Tapi kita lebih kenal dia sebagai Buya Hamka. Nah, yang menarik dari Hamka ini, dia bukan tipe orang yang hidupnya langsung nyaman, langsung terkenal, langsung dihormati banyak orang. Enggak. Hidup dia tuh penuh proses. Dia bukan orang yang sekolah formalnya panjang banget, tapi rasa haus ilmunya luar biasa. Dia belajar dari mana aja, dari buku, dari ulama, dari perjalanan, dari pengalaman hidup, dari obrolan, bahkan dari rasa sakit yang dia alami sendiri. Kalau zaman sekarang kita nyebutnya self-learner. Hamka tuh udah ngelakuin itu jauh sebelum istilah itu keren. Dan menurut gue, ini pelajaran pertama dari Buya Hamka. Lu nggak harus nunggu semua fasilitas lengkap dulu buat jadi orang besar. Kadang, yang paling penting itu bukan seberapa lengkap jalan lu, tapi seberapa kuat kemauan elu buat terus jalan. Hamka ini bukan cuma ulama, dia juga penulis, jurnalis, aktivis, pemikir, dan sastrawan. Salah satu karyanya yang terkenal banget adalah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dari karya itu, lu bisa lihat bahwa Hamka bukan cuma paham agama dalam arti ceramah doang. Dia juga paham manusia, dia paham cinta, luka, adat, kehilangan, harga diri, dan perasaan orang-orang yang hidupnya nggak selalu bisa memilih jalan yang mudah. Makanya tulisan-tulisan dia kerasa hidup. Karena dia nggak cuma nulis pakai kepala, dia nulis pakai pengalaman, pakai hati, dan pakai luka yang udah dia pahami. Tapi bagian yang menurut gue paling kuat dari hidup Buya Hamka adalah ketika dia pernah mengalami masa yang berat banget. Dia pernah difitnah, dia pernah dipenjara, nama dia pernah dijatuhkan, kebebasannya pernah dirampas. Bayangin ya, lu adalah orang yang hidupnya dipakai buat ilmu, dakwah, nulis, mikirin umat, tapi tiba-tiba lu dituduh macam-macam dan dimasukkan ke penjara. Kalau gue jadi dia, mungkin gue bakal hancur. Mungkin gue bakal marah, mungkin gue bakal mikir, kenapa hidup gue begini? Gue salah apa? Tapi Hamka beda. Di dalam penjara, dia justru menyelesaikan salah satu karya terbesarnya, yaitu Tafsir Al-Azhar. Ini yang menurut gue gila. Ada orang yang badannya dikurung, tapi pikirannya tetap merdeka. Ada orang yang ruang geraknya dibatasi, tapi manfaatnya malah meluas. Ada orang yang dipenjara oleh manusia, tapi hatinya tetap dekat sama Allah. Dan dari sini gue belajar. Kadang tempat paling sempit dalam hidup kita justru bisa jadi tempat lahirnya karya paling besar. Lu mungkin sekarang lagi ngerasain mentok, usaha belum jalan, konten belum naik, hidup kayak lambat banget, orang lain kelihatan udah jauh, sementara lu masih muter-muter di tempat yang sama. Tapi coba lihat Hamka, penjara yang seharusnya jadi tempat dia hancur, malah jadi tempat dia melahirkan karya yang manfaatnya masih dibaca sampai sekarang. Dan ini ngingetin gue sama satu hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kurang lebih maknanya begini. Orang-orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat, tapi orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Menurut gue, Hamka nunjukin itu. Kekuatan dia bukan cuma di ilmunya, bukan cuma di tulisannya, tapi di caranya mengelola sakit hati. Karena orang pintar itu banyak, tapi orang pintar yang tetap rendah hati ketika disakiti itu nggak banyak. Orang bisa jadi hebat karena karya, tapi orang jadi besar karena akhlak. Dan bagian yang lebih dalam lagi, ketika orang yang dulu pernah membuat hidupnya sangat berat meninggal, Hamka tetap menunjukkan keluasan hati. Di titik ini, ego manusia pasti diuji. Kalau kita yang ada di posisi itu, mungkin hati kecil kita bilang, ngapain gue baik sama orang yang dulu nyakitin gue gitu. Tapi Hamka seperti ngajarin kita bahwa hidup nggak boleh dikendalikan dendam. Karena dendam itu capek bro. Dendam bikin kita harus hidup di masa lalu. Dendam bikin orang yang nyakitin kita seolah-olah masih punya tempat di kepala kita. Padahal mungkin orangnya udah jalan terus, tapi kita masih terjebak di luka yang sama. Dan soal memaafkan ini, gue jadi ingat kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ada satu kisah yang sangat luas. Waktu terjadi fitnah besar terhadap Aisyah, putri Abu Bakar, ada seorang bernama Mistah yang ikut terseret dalam penyebaran kabar buruk itu. Bayangin guys ya, posisi Abu Bakar, anaknya difitnah, nama keluarganya terluka, dan orang yang ikut dalam masalah itu ternyata orang yang selama ini pernah dibantu secara ekonomi oleh Abu Bakar. Secara manusiawi, Abu Bakar marah, wajar banget. Dia sampai sempat ingin menghentikan bantuannya kepada orang itu. Tapi kemudian turun ayat yang mengingatkan agar orang-orang yang punya kelapangan hati tetap memaafkan dan tetap berbuat baik. Dan Abu Bakar akhirnya memilih memaafkan. Gue ngebayanginnya berat banget guys. Karena memaafkan orang jauh itu satu hal, tapi memaafkan orang yang dekat, yang pernah kita bantu, lalu dia menyakiti kita, itu levelnya beda. Tapi dari Abu Bakar kita belajar, kebaikan kita jangan berubah jadi buruk hanya karena orang lain pernah berbuat buruk ke kita. Dan menurut gue, ini nyambung banget sama Buya Hamka. Karena orang besar itu bukan orang yang gak pernah disakiti. Orang besar adalah orang yang ketika disakiti, dia tetap gak kehilangan arah. Dia tetap tahu siapa dirinya, dia tetap tahu prinsipnya.
Dia tetap tahu bahwa hidup ini bukan cuma soal membalas, tapi soal menjadi lebih tinggi dari rasa sakit itu sendiri. Terus gue juga ingat kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dibuang ke sumur, dijauhkan dari ayahnya, hidupnya berubah total gara-gara orang terdekatnya. Tapi ketika Allah angkat derajat Nabi Yusuf, ketika dia punya kuasa, ketika dia bisa aja membalas semua perbuatan saudara-saudaranya, apa yang dia lakukan? Dia memaafkan. Dia nggak pakai posisinya untuk balas dendam. Dan ini dalam banget guys. Karena kadang ujian manusia bukan cuma saat dia lemah, tapi juga saat dia kuat. Waktu lu nggak punya kuasa, lu mungkin sabar karena nggak punya pilihan. Tapi waktu lu punya kuasa untuk membalas, lalu lu memilih memaafkan, disitulah kelihatan kualitas hati lu. Hamka, Abu Bakar, Nabi Yusuf, semuanya ngajarin hal yang mirip. Luka boleh ada, tapi jangan sampai luka itu jadi identitas elu. Jangan sampai karena pernah disakiti, lu jadi orang yang pahit. Jangan sampai karena pernah dijatuhkan, lu hidup cuma buat membuktikan diri dengan dendam. Jangan sampai karena orang lain gak adil ke lu kehilangan keadilan dalam diri lu sendiri. Dan menurut gue, Buya Hamka itu menarik karena hidupnya bukan cuma cerita tentang ilmu, tapi tentang bagaimana ilmu itu membentuk hati. Banyak orang belajar supaya terlihat pinter, tapi Hamka belajar supaya hidupnya lebih bermanfaat. Banyak orang menulis supaya dikenal, tapi Hamka menulis supaya ada cahaya yang bisa ditinggalkan. Banyak orang kalau disakiti pengen dunia tahu bahwa dia korban, tapi Hamka memilih tetap berkarya. Dan mungkin ini yang harus kita bawa ke kehidupan kita sekarang. Lu nggak harus jadi Buya Hamka, lu nggak harus nulis tafsir, lu nggak harus jadi ulama besar, tapi minimal dari hidup Hamka, lu bisa belajar satu hal. Apapun yang terjadi sama lu, jangan biarkan rasa sakit menghentikan manfaat yang bisa lu kasih ke dunia. Kalau lu lagi jatuh, tetap belajar. Kalau lu lagi kecewa, tetap jalan. Kalau lu lagi diremehin, tetap bangun diri lu. Kalau lu lagi disakiti, jangan buru-buru berubah jadi orang yang keras dan penuh dendam. Karena bisa jadi, justru dari fase paling berat itulah Allah sedang membentuk versi terbaik dari diri lu. Kadang hidup gak selalu ngasih kita panggung yang nyaman. Kadang hidup ngasih kita pelajaran. Kadang hidup ngasih kita fitnah. Kadang hidup ngasih kita kehilangan. Kadang hidup ngasih kita orang-orang yang salah paham sama kita. Tapi pertanyaannya bukan cuma kenapa ini terjadi sama gue. Pertanyaannya adalah gue mau jadi orang seperti apa setelah semua ini. Buya Hamka memilih tetap menulis. Abu Bakar memilih tetap memaafkan. Nabi Yusuf memilih tidak membalas. Dan sekarang pilihan itu juga ada di kita. Mau jadi orang yang hancur karena luka, atau mau jadi orang yang tumbuh karena luka. Mau jadi orang yang sibuk membalas, atau mau jadi orang yang sibuk memperbaiki diri. Mau jadi orang yang dikenang karena amarahnya, atau dikenang karena manfaatnya. Menurut gue, Buya Hamka ngajarin kita bahwa orang besar bukan orang yang hidupnya nggak pernah disakiti, tapi orang yang tetap punya hati luas walaupun hidup pernah mempersempit ruang geraknya. Dan mungkin itulah kenapa nama Hamka masih hidup sampai sekarang. Bukan karena dia paling viral di zamannya, tapi karena hidupnya punya isi, karena ilmunya jadi cahaya, karena lukanya berubah jadi karya, dan karena hatinya nggak habis dimakan dendam. Nah, kalau menurut lu pelajaran paling kuat dari kisah Buya Hamka ini apa? Apakah tentang ilmu? Tentang sabarnya? Tentang cara memaafkannya? Atau tentang bagaimana dia tetap berkarya walaupun hidupnya pernah ditekan? Coba tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu sudut pandang lu. Kalau lu punya pertanyaan tentang Buya Hamka, tentang tokoh Islam, atau tentang kisah inspiratif lain yang pengen gue bahas, tulis juga di komentar. Dan kalau lu suka konten storytelling ringan kayak gini, jangan lupa follow akun ini, karena di sini kita bakal terus bahas kisah tokoh-tokoh besar dengan bahasa yang santai, dekat tapi tetap ada isinya.